Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih podcast. Rida di sini akan mengangkat sesuatu yang baru lagi, ya. Hal-hal yang mungkin jarang diangkat oleh orang lain, tetapi kita akan mencoba. Saya sudah, ketemu dengan seseorang nih. Ketemunya juga baru, tetapi saya pengen banget menggali siapa sih dia, gitu kan? Karena memang mungkin ini juga hal baru buat saya, ya. Ini ada Kak Dede Zainal Mutakin. Selamat datang ya di channel saya, Kak. Terima kasih. Channel Kak Dede udah oke. Saya manggil apa nih? Ibu, kakak, terserah deh. Terserah, silakan. Ya. Ini beliau ini, mau saya bilang keren ya, karena banyak pengalamannya. Tetapi yang akan saya tanya ini mengenai sesuatu yang mungkin kalau untuk dunia saya tidak terlalu dibutuhkan ya, tetapi mungkin untuk dunia yang sekarang, apalagi kita punya banyak lulusan pendidikan nih. Betul. Nah, tetap ada hubungannya dengan Ada pendidikan. hubungannya. Lulusan pendidikan yang siap untuk terjun ke lapangan pekerjaan, ya. Dan katanya Kak Dede ini adalah seorang HRD yang luar biasa. Wah, kata siapa? Pengalaman HRD, what it mean HRD, terus apa sih teknis di HRD itu seperti apa, jadi supaya nanti para pelamar atau lulusan pendidikan ini menyiapkan dirinya ya untuk siap melamar atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Oke nggak kalau kita temanya ke situ, Kak? Boleh lah. Untuk Karida apa sih yang enggak gitu ya? Siap, ayo. Sebelumnya terima kasih nih atas undangannya, luar biasa nih. Tamu keberapa saya nih? Udah kesekian. Sekian udah banyak ya. Waduh, kehormatan lah saya bisa dipanggil seorang Karida. Kalau disebut HRD hebat, enggak juga sih Bu, saya masih baru kemarin anak sore, belum bisa apa-apa. Cuman kalau nanti dimintain sedikit sharing pengalaman masalah saya kemarin, bolehlah sedikit-sedikit kita sharing lah. Mungkin nanti juga ada manfaatnya buat teman-teman mungkin yang sedang sekarang ini lagi ikhtiar nih Bu mencari pekerjaan. Bahkan semakin hari semakin sulit ya Bu ya, karena pekerjaan. Ya bisa lah nanti kita kumpulkan di sini nih ya. Oke. Sekarang ya? Iya, sekarang dong. Ya. Oke. Karena ternyata memang dunia pekerjaan ini sangat diminati, Kak. Diminati oleh para lulusan sekolah ya, gitu kan. Mereka tujuan utamanya setelah pendidikan adalah bekerja. Bekerja. Tetapi tidak semua lapangan pekerjaan bisa mereka masukin kan gitu ya. Ada berbagai macam kendala. Nah biasanya nih kalau mau masuk ke perusahaan itu kuncinya ada di HRD. Ya, mereka itu bisa lolos atau tidak lolosnya di sini nih, di Kak Dede nih kayaknya. Apa sih gitu kan yang bisa meloloskan atau yang menggagalkan teman-teman, cita-cita teman-teman untuk masuk atau berada di dunia pekerjaan mereka? Mau tahu jawabannya Bu? Boleh. Takdir Bu. Oh iya ternyata. Kalau sudah takdir oke deh. Bukan saya Bu. Kalau sudah bicara takdir Kak Oki, ya udah deh menyerah. Tapi kan usaha, upaya, kemudian trik atau tips khusus deh, gitu kan. Jadi gini ya Kak Rida, ketika kita lulus sekolah senang nih dapat ijazah. Iya betul. Tapi kan nggak langsung bisa masuk kerja begitu aja. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu kan. Ya tahapan yang pertama yaitu mengirim surat lamaran, gitu kan. Kedua setelah lamaran dikirim nanti ada proses pemanggilan pertama, biasanya ada tes psikotes, interview tahap 1. Setelah lulus ada interview tahap 2. Bahkan sampai ada 3 kali bahkan interview gitu kan. Kalau untuk benar-benar posisi yang tinggi gitu ya. Tinggi gitu kan. Nah baru setelah itu dinyatakan diterima. Nah terkadang banyak yang gagal tuh, jangankan interview gitu, dipanggil aja enggak, gitu kan, masih dari dalam tahap awalnya saja sudah gagal. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini sedikit kritikan juga saya nih sama
Karida sebagai seorang pendidik. Oke, ada kaitannya dengan kita ke dunia pendidikan. Betul. Apa tuh kesalahan kita? Oh maaf, bukan kesalahan. Apa hal yang harus kita benahi? Nah, di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia, ada belajar membuat surat Oke. resmi, surat non-resmi. Siap, Pak. Waduh, ternyata ini hal kecil kalau kita anggap sepele tetapi berpengaruh besar kepada masa depan. Takdir itu tadi. Ya. Oke. Nah itu dari ini pengalaman ya, kita berbicara pengalaman saya. Dari 100 CV yang saya sortir, kan pertama itu ketika seorang XR itu atau HRD itu dia buka lowongan, banyak tuh yang masuk tuh lewat email tuh, misalkan atau lewat pos segala macam. Kita sortir dong. Kita sortir. Yang pertama tentunya kita cari yang kita butuhkan. Iya. Kedua, ketika nyortir itu sih secara tidak langsung kita pengen mengetahui sih gimana sih orang yang melamar kerja itu dari sisi tulisannya, dari sisi pengalamannya itu secara tidak langsung kita tahu, gitu kan. Nah, disayangkannya itu kebanyakan di lamarannya itu biasa-biasa saja, bahkan malah tidak sesuai dengan kriteria gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan tertentu yang benar-benar concern di bidang itu, gitu kan. HRD-nya nggak asal main tarik-tarik aja kalau untuk beberapa posisi tertentu. Jadi dari sisi lamaran aja itu banyak yang perlu diperhatikan, Karida. Kok bisa sampai lama nih podcast kita kalau mau sampai interview akhir? Dari awalnya saja sudah begitu rumit ya. Betul. Yang mungkin dikira teman-teman melamar dengan lamaran pekerjaan secara administrasi saja gitu kan, tidak ada masalah. Ternyata seorang HRD itu detail banget. Mungkin kalau zaman dulu kan ada tulisan tangan juga. Mungkin main juga psikis di situ ya. Bisa jadi. Pengujian psikologi terhadap pelamar itu ya, tulisannya. Jadi sekarang itu bahkan ada yang lebih simpel, lewat email. Lewat email itu lebih hemat gitu ya, ekonomis segala macam. Tapi terkadang banyak yang dari email itu jadi salah sasaran. Contohnya gini, di email itu ketika kita membuat email ya, lamar kerja, orang cuma bikin ini, kirim alamat email, masukkan fotokopi KTP, itu segala macam, dipecah-pecah, dikirim aja. Itu 100% nggak bakal dipanggil. Wow, tuh ternyata tipsnya ada di sini nih. Nah, karena yang benar itu, ketika kita kirim CV lewat email, CV itu harus dalam satu folder, misalkan dalam satu PDF, mulai dari CV, scan ijazah, KTP, sertifikat dan lain-lain, bikin, dan itu juga harus kecil tuh kilobyte-nya tuh, minimal 300, gitu kan, maksimal 300 sampai 350. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua email itu bisa mencakup file yang besar. Ada juga sampai 1 MB, 2 MB itu nggak kebuka. Ini secara teknis saja detail banget ya. Betul. Baik secara lamaran manual ataupun sudah ke online ya tadi ya. Ternyata spesifikasi untuk diterima menjadi pelamarnya saja sebenarnya sudah sulit ya. Baru tahap awal dipanggil. Iya, itu tuh untuk lolos jadi pelamar saja sudah sulit gitu, apalagi kalau untuk masalah bekerjanya kan gitu. Ini teknis untuk melamarnya saja masih banyak kekurangan. Oke deh, berarti nanti menjadi satu perhatian bahwa untuk pelamar itu secara administrasinya harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini satu. Kemudian nanti kalau udah lolos secara administrasi, dicari apanya lagi sih mereka? Nah, jadi tahap pertama HRD itu kan screening CV itu ya. Wah, ini tertarik nih, bagus, dipanggil kan. Dipanggil buat isi psikotes. Oh, psikotes. Psikotes ini sayangnya nggak pernah diajarin, jarang juga diajarin di sekolah. Karena di sekolah itu hanya pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran umum. Sedangkan psikotes yang seperti kayak merangkai gambar, terus ini kalau dibalikin jadi apa, gitu. Itu kurang. Makanya kenapa tingkat kelulusan di tes psikotes aja rendah. Iya. Gitu. Ya memang hanya beberapa yang punya IQ yang bagus, cepat. Paham. Kalau tes IQ kayak gitu atau psikotes itu sebenarnya IQ yang berjalan atau pengalaman orang gitu? Sebenarnya begini, kalau dia kan psikotes itu kan sama aja kayak tes IQ gitu Iya. Kalau memang dia punya kecepatan berpikir, itu akan bagus. Otomatis lah gitu ya. Tapi kan tidak semua kita itu memiliki kecepatan berpikir. Kita nggak bilang bodoh ya, tapi kecepatan dan maksudnya lambat. bisa dipelajari berarti ya? Bisa dipelajari, nah itu yang disayangkan
yang jarang ada di sekolah itu, pembelajaran di ekskul di lain-lain. Oke, berarti 2 nih catatan buat saya. Benar, kita punya insert ya dari Kak Dede untuk dunia pendidikan yang penting untuk melamar pekerjaan. Kemudian tadi masalah psikotes itu berarti penggalian psikologi benar-benar ya, karakter di situ ya. Jadi cara kecepatan berpikir, kecepatan dia memutuskan untuk menjawab yang A apa yang B gitu kan. Pengambilan keputusan. Keputusan segala macam itu kan dilihat. Wow, itu ya fungsinya psikotes. Kan di waktu tuh 30 detik ganti. Ya. Sekali ganti. Ya. Harus memutuskan keputusan yang baik dan benar. Betul. Ya, tidak hanya baik tetapi harus benar. Betul. Tidak hanya benar tapi harus baik. Itu dibutuhkan ya. Dibutuhkan oleh seorang pelamar atau seorang yang mau bekerja. Oke, ternyata pengalaman Kak Dede di HRD ini benar-benar bermanfaat nih buat saya. Tetap kaitannya dengan dunia pendidikan, ada hubungannya ya Kak Dede. Nah, ini Kak Dede sudah berapa lama sih bekerja menggeluti dunia apa ya namanya menggali potensi orang untuk melamar pekerjaan? Saya dari tahun 2013 sampai 2020. Sekarang kan 2021 kemarin. Tahun kemarin. 2021. Nah, sekarang 2022. Berarti sudah tidak maksudnya? Sudah tidak. Dunia yang cukup unik, dunia yang memang ya untuk jadi HRD itu susah juga ya. Bisa diterima sebagai pegawai yang bisa menguji orang lain itu juga syaratnya banyak ya. Betul. Nah, ternyata Kak Dede udah berada di posisi enak, di posisi terbaik waktu itu gitu kan, dengan berkontribusi untuk mencari orang-orang terbaik. Tetapi tiba-tiba sekarang 2022 sudah tidak menggeluti dunia itu lagi. Kenapa nih? Kenapa? Kalau ditanya kenapa banyak, Kak. Alasannya bisa sampai panjang gitu. Cuman kalau boleh saya sedikit share aja. Sekarang kan gini ya. Ketika saya menerima orang masuk ke perusahaan, berarti kan atas kita ya gitu ya, atas kita gitu kan. Artinya saya memberikan kepercayaan kepada orang itu kalau orang itu akan mampu membesarkan perusahaannya orang lain. Kenapa saya tidak berpikir gitu ya? Saya aja bisa memberikan peluang ke orang lain untuk memegang perusahaan lain. Kenapa saya tidak mempercayakan sama diri saya sendiri untuk membuat perusahaan baru gitu kan? Kalau artinya ketika saya memberikan kesempatan sama orang lain, kapan kesempatan buat diri saya sendiri? Kalau saya ambil kesimpulan, Kak Dede kemarin hanya jadi calo saja kan? Masuk-masukin orang ke angkot kayak gitu. Ketika angkotnya berangkat, supir yang berangkat. Betul. Kak Dede masih diam di situ. Tetapi sekarang sudah berubah pemikiran bahwa mungkin Kak Dede yang sendiri yang harus membawa mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Kak Dede. Bener nggak? Kurang lebih lah seperti itu. Oke. Di dunia apa nih sekarang? Saya tukang maju. Oh, berarti punya kebun, punya sawah nih. Boleh dong. Sawah orang. Kalau sawah orang bagus Kak. Saya suka. Kalau sawah kita paling sedikit, kalau sawah orang berarti banyak. Wah. Jadi seluruh dunia punya saya orang gitu. Punya orang berarti ya kan digabung A, B, C. Betul. Itu semua punya orang berarti banyak. Karena prinsip saya begini sih Kak. Untuk memulai usaha, kita tidak perlu punya dulu usaha itu. Minimal kita punya tekad, punya niat, insya Allah jalan pasti ada. Contoh sederhana, saya senang dunia pertanian misalkan ya, bercocok tanam. Kalau nunggu kapan saya punya sawah, itu nunggu berapa lama? Betul. Tapi ketika nyampe ya? Betul, tapi ketika saya punya keinginan, punya tekad, tapi saya belum punya ilmu, gimana nih? Karena background saya juga HR. Saya bisa menggandeng orang untuk bekerja sama dengan saya, menggarap barang-barang. Jadi tidak melulu harus punya kita. Sederhana ya sebenarnya. Kadang yang bikin sulit buat usaha itu apa? Orang itu sendiri nggak punya modal, nggak punya ini banyak. Jadi mereka itu sibuk mencari alasan, bukan sibuk mencari jawaban. Wah, keren banget. Ternyata ilmu di HRD itu berkembang nih. Kak Dede nih udah benar-benar jadi, kalau menurut saya ini sudah jadi selain motivator, psikiater. Ini mungkin nanti Kak Dede berfungsi juga nanti di sana jadi coaching Kak. Jadi coach ya. Jadi karena teman-teman kita ini yang punya modal, kita bantu untuk merealisasikan impiannya, mungkin kan kayak gitu. Kemudian kita juga kalau saya bilang bisa ikut nebeng lah. Ya, boleh nggak? Sekarang sederhananya gini Kak Rida punya uang nih 2 juta lah. 2 juta
kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang habis berapa hari sih? Ya 2 hari juga habis 2 kan? hari Ya. habis. Kalau disimpan di bank bunganya berapa sih? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Kalau dibikin usaha bisa nggak modalnya apa? Oke. Apa? Ya apa ya? Ya beli bahan buat bala-bala kali. Nah, kita bikin bala-bala gorengan aja. Kita gorengan di sini punya tempat 2.500.000 kita bebaskan ke orang itu, misalkan Karida punya uang, kasih saya jualannya nih. Deh nih uang 500.000, beliin bahan-bahannya, lu store cukup gua 25.000 sehari, atau 20.000 kalau ada lebihnya buat lu dan buat modal. Tiap hari gua dapat 20.000 dikalikan sebulan berapa? 600.000. Dari uang 500.000 itu bisa 600.000 tiap bulan kita punya usaha dan kita punya pendapatan. Sederhana sebenarnya. Wow. Tidak perlu punya ber-MM atau beratus juta untuk berusaha seperti itu. Oke, Ya, penting itu ada kemauan. berarti pemikiran Kak Dede yang tadi tersekat ruangan di HRD ya. Ya. Sekarang sudah merambah ke sawah ini ya. Sawah kan luas. Sawah kan luas, jadi pemikirannya juga luas. Apa ya? Tujuan-tujuan untuk berkembang atau meraih orang-orangnya juga pengalaman di HRD ya. Kita nggak bakal salah pilih orang kayaknya ya. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Buktinya kemarin saya ditipu sama orang. Saya biasa rekrut orang, tapi saya sendiri ketipu. Ya. Kemarin yang Karena bilang- memang penipunya ulung nggak? Nah, mungkin lebih senior itu ya. Penipunya memang mereka sudah punya ilmu yang luar biasa. Nah, itu kan ya sepanjang misalnya di kepolisian aja kan gitu ya, seketat apapun aturannya atau teknologi sehebat apapun ya penjahatnya pun akan mengejar. Betul. Sama saja di dunia usaha juga sama seperti itu ya. Mungkin kita tidak akan terlepas dari virus-virus kayak gitu lah. Kalau di pertanian mungkin ulat-ulatnya ya kan. Tapi mungkin Kak Dede sudah punya trik nih supaya tidak terulang lagi nih. Cek apa nih? Ulatnya tidak ada, kemudian untuk mengembangkan usahanya dengan aman seperti itu. Karena pengalaman HRD ini sambungin nih, orang-orang yang seperti apa yang Kak Dede butuhkan nanti kan seperti itu. Yang pertama sih saya tidak pernah berpikir jelek sama orang lain, itu aja dulu. Oke, positive Karena thinking ya. apa yang kita pikirkan itu akan terrealisasikan. Oke, Dan kedua, betul. ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya cukup, ya udah ini namanya peta realita gitu kan. Dan suatu saat jangan disesali kenapa, karena kan hidup itu berdampingan ya, kayak ada yang baik, ada yang jahat. Ketika kita dijahatin, pasti di tempat lain kita akan dibaikin. Jadi kalau saya sekarang lebih ke, ya sudah kita. Saya udah hiring Anda, udah gabung dengan saya. Kalau Anda berminat dengan jalan maju mas saya, ayo. Kalau Anda mau seperti itu, ini cara itu sendiri. Makanya saya selalu bilang kata-kata gini, jangan hancurkan kepercayaan orang hanya demi receh. Karena kita tidak pernah tahu gitu kan, suatu saat yang disia-siakan itu bisa menghasilkan ratusan sampai puluhan juta. Demi receh itu kayak misalnya contoh, diamanatin cuma megang uang 1 juta 2 juta ditilap, itu kan receh sebenarnya. Iya. Padahal di balik itu kita tuh punya rencana lain baik buat dia, mungkin bisa Betul. apa-apa. Waduh, ternyata ilmu dari Kak Dede banyak banget yang mungkin belum ada di pikiran saya, itu yang tadi mengorbankan sesuatu demi receh. Ya, ternyata ini filosofi kehidupan yang memang kadang-kadang selalu kita temukan di relasi-relasi kita ya gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita. Orang terdekat kita ya. Dia memanfaatkan hanya demi hal yang kecil, padahal sebenarnya kita udah mau memberikan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena kekecewaan itulah ya akhirnya lepas juga atau dia kalah juga ya. Dan mungkin itu seleksi alam juga Kak ya. Betul. Ya. Setuju. Jadi inilah ilmu HRD-nya ternyata ya. Ini tepatnya ilmu pengalaman hidup. Iya, oke. Apalagi nih yang mau disampaikan nih, masalah HRD sudah ya, udah selesai. Ini masalah yang barunya nih, ada penemuan yang baru nggak nih dalam kehidupan Kak Dede nih? Setelah lepas dari dunia yang tadinya berada di ruangan tersekat, sekarang udah di luar, udah jadi tukang macul, tukang apa lagi tadi? Kak Oki ini tukang apa lagi nih? Tukang gorengan, tukang minuman ya? Ya, jualan es juga, tukang es. Jadi gini, hidup itu pilihan ya Karida ya. Yeah. Ketika kita sudah menetapkan pilihan, ya di situ kan tempat yang harus kita jalani seprofesional mungkin. Yeah. Sebelum seleksi alam itu menimpa kita kan gitu.
Artinya ketika kita sudah mengambil keputusan, ya keputusan itu yang harus benar-benar kita jalankan sebaik mungkin. Nah, apapun pekerjaan di luar sana, mau buruh, mau guru, mau apapun wirausaha dan lain-lain, kalau dijalankan benar-benar pasti ada hasilnya. Iya. Kecuali kalau yang setengah hati, lebih baik nggak usah gitu. Karena sesuatu yang dipaksakan kan tidak baik ya, Karida ya. Betul. Terus kedua, buat teman-teman juga nih, mungkin murid-muridnya Karida atau yang teman-teman guru nih yang guru yang apa ya namanya, dia kalau saya bilang guru di sekolah ngajar, tetapi di luar kan banyak juga pekerjaan yang bisa jadi sampingan buat mereka. Betul. Artinya jangan pernah membatasi kemampuan kita. Artinya gini, saya nggak bisa. Silahkan kata-kata saya nggak bisa. Jadi sedikit apapun itu peluang, coba aja dulu. Masalah bisa nggak bisa, berhasil nggak berhasil, itu tergantung prosesnya. Gitu. Misalkan Farida sama saya diajakin bertani nih, jangan dulu bilang nggak bisa. Jebur aja dulu. Karena suatu saat yang kita benci itu bisa jadi yang kita suka. Gitu. Jujur, saya tidak ada kepikiran sama sekali saya akan bergelut di bidang pertanian. Ini sedikit informasi aja, pertanian yang saya garap ini sekarang saya lagi membantu program organik, Karida. Organik itu jadi mengurangi residu kimia beras. Lebih cenderungnya ke beras, ke sayuran. Jadi, menarik sekali nih, tapi kayaknya di sesi berikutnya kita ini ya. Tapi benar, kita akan pancing dulu nih, biar orang nunggu nih kayaknya nih. Organiknya gimana? Ya, jadi sekarang kita lagi ngegarap sawah-sawah tanpa menggunakan unsur kimia sedikit. Tujuannya apa? Satu, tujuannya agar beras yang dihasilkan dan yang dikonsumsi oleh kita itu sehat. Karena ketika kimia tidak ada itu glukosanya berkurang. Makanya kan nggak aneh yang usia 30-an udah punya diabetes. Iya. Gitu. Kedua, kita membantu petani juga untuk menekan biaya produksi. Itu lebih murah? Lebih murah 50%. Ya gitu. Kenapa tidak kalau lebih murah ya? Dan kita bisa bayar di akhir. Dan kita punya garansi. Bahkan saya sampai mau mengeluarkan uang kalau sampai gagal panen. Artinya yang saya kerjakan ini tidak melulu ke uang. Yang mungkin munafik kalau orang bilang nggak beruang, tapi ada dapat uang. Tapi ketika kita gagal, ada cuaca alam dan lain-lain, ya mau nggak mau kita harus bertanggung jawab. Karena tujuan kita membantu orang lain dulu, baru membantu diri sendiri. Intinya luar biasa sih tujuannya. Ini benar-benar kita mau melepaskan kehidupan kita dari kimiawi ya, dari racun-racun yang biasa sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Ini tujuannya bagus sih, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa banyak pengikutnya ya. Dan saya membuka juga nih, membuka juga rekan-rekan di luar sana yang ingin bergabung dengan kita jadi sebagai sesuatu punya badan organisasi gitu. Jadi rekan-rekan Karida misalkan yang ingin belajar bertani organik, walaupun nggak punya sawah silakan datang aja ke orang di sini. Karena kita ilmu kita gratis, gitu. Kita nggak harus bayar. Orang kan maaf gitu ya, harus ada Zoom meeting, webinar bayar sekian, kita free. Silakan pakai di masalah ilmu untuk organik dan lain sebagainya nanti ya. Tapi ini satu pertanyaan terakhir kayaknya harus. Di dunia sekarang ini pasti kan tantangannya berat justru ya. Kita mau menghindar dari kimiawi itu jelas malah semakin berat karena produksi bahan-bahan kimia sampai bumbu, cabai semua itu esen atau apa namanya ya. Barang buatan kan gitu ya, bukan asli. Nah sekarang Kak Dede mau bikin beras yang memang melawan arus dari iklim yang sudah terbiasa seperti ini. Apalagi nanti maaf kalau untuk dijual juga kan harganya lumayan tinggi. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, sudah siapkah atau alasan apa nih yang harus Kak Dede tanamkan supaya ini berhasil gitu? Ya. Kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, niat pertama saya itu membantu orang dulu, baru akan membantu balik ke diri sendiri gitu. Karena filosofi saya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Artinya ketika saya ingin membantu orang, insya Allah pasti bantuan ke saya pun akan ngalir. Karena saya bukan siapa-siapa Karida, saya hanya sendiri gitu kan, teman-teman yang nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan komitmen kita, dengan nawaitu kita yang tulus,
beberapa instansi bahkan bukan oknum ya, beberapa karyawan-karyawan pejabat pemerintah itu sudah menyodorkan sukarela di sawah saya garap 20 hektar, di 30 hektar. Wow. Dan itu rata-rata bukan orang sembarangan. Orang-orang yang berada di pemerintahan yang minimal eselon 3 itu udah sesuai dengan kita. Wah, benar. Artinya Ini harus di-up, ini harus dieksplor nih. artinya ya kita tidak melulu ke mindset uang, karena kalau mencari uang boleh tidak punten, nggak usah repot-repot, kita bawa ngambil kerop tutup botol kayak begini, dikumpulin jadi kecrek di lampu merah dapat duit. Dapat receh. Gede. Iya iya. Oh Itu gitu ya, kan benar sampai benar 10 benar. juta itu kan nggak boleh. Gede. Tapi Atau barokahnya dicet gitu kan. Barokahnya beda ya. Tapi- Manfaatnya, kemanfaatannya. Iya. Betul. Jadi itulah ketika kita nawa itu kita seperti Karida kan, Iya. seorang guru ketika dulu berbicara sebelum PNS dengan honorer yang gajinya 4 bulan sekali gitu ya, 3 bulan sekali. Dinikmati aja. Dinikmati aja, karena tujuannya bukan ekspektasi ke uang, tapi ingin mencerdaskan anak bangsa yang sama. Iya. Kurang lebih lah. Wow, ternyata keren banget ya. Jadi intinya niatnya adalah mencoba untuk memperbaiki saja mungkin ya. Melawan arus, sudah siap dengan resikonya, dan mudah-mudahan ya ini bisa terrealisasi dan orang-orang yang punya pemikiran yang sama bisa tertarik juga nih ya bergabung. Kemudian yang belum juga ngapain sih Kak Dede mustahil kayak gitu kan masih ada ya Banyak. netizen yang Iya. pasti nggak suka ya pasti begitu ngomong apa gitu kan di kondisi seperti ini, tetapi siap ya resiko Ya, seperti ya. ini kita terjang aja ya. Itu yang menjadi motivasi saya malah. Motivasi ternyata. Jadi sesuatu yang negatif kalau kita dilihat dari justru misalkan ini negatif di depan, iya ini negatif, kalau kita lihatnya dari atas itu bisa jadi positif. Wow. Makanya kita ketika melihat sebuah masalah itu di atas tuh, bukan di satu tampak saja kan gitu. Oke, waduh menarik sekali nih. Oke, saya kedatangan tamu benar-benar istimewa, dunia yang baru buat saya, dunia yang yang tidak pernah saya pikirkan untuk mengetahui kehidupan tadi di HRD ya, di dunia pekerjaan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Kemudian dibawa lagi ke dunia wirausaha yang didasarkan dari niat yang ikhlas, niat yang baik. Ini filosofi kehidupannya yang saya ambil yang mungkin bagi saya kadang-kadang terabaikan gitu. Terabaikan. Ternyata orang-orang yang bergelut di dunia luar itu filosofinya sangat luar biasa. Oke, teman-teman, pasti saya suka dan saya akan tetap undang beliau karena ternyata ada PR yang harus dia sampaikan di sesi berikutnya ya. Dan mudah-mudahan saya mencoba ke dunia luar ini channelnya, jadi tidak melulu di dunia pendidikan. Bagus, betul, saya setuju karena ilmu itu kan tidak dibatasi ya, karena ilmu itu kan sifatnya luas. Jadi kalau selama ini kita hanya di sekolah, taunya sekolah begini, terlalu sempit. Tapi ketika kakak mengajar, contoh kakak mengajar di sekolah di kelas, yang paling yang diajar cuma 30-40 murid. Tapi ketika kakak sekarang membuat channel seperti ini, kalau yang nontonnya sampai jutaan, dan ada ilmu yang diambil dari percakapan ini, itu luar biasa. Itu bisa sampai ke akhirat itu. Sampai turun-temurun gitu kan. Oke. Ya mudah-mudahan justru hal-hal yang baru ini sebenarnya bukan memang saya pribadi saya ingin mencari menambah wawasan, menambah ilmu ya. Kemudian mungkin juga ada teman-teman di luar sana yang membutuhkan dan mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat buat mereka. Oke, silakan Kak Dede, kata kuncinya dari Kak Dede nih sekarang untuk ya tadi kan bisa keluar dari hal yang sudah nyaman menjadi sesuatu yang baru lagi itu kan keren banget. Apa dong? Oke. Kak, kita hidup kalau buat untuk sukses itu gampang. Orang nikah, punya anak, segala macam sukses. Ya. Tapi yang luar biasa dan yang hebat itu kalau kita bisa mensukseskan orang lain, Kak. Wow, tepuk tangan dong. Ya itulah HRD. Kembali lagi ke situ ternyata ya. Kembali lagi ke situ ternyata enggak. Ya jadi ternyata ilmu yang sudah diambil atau didapat KDD sebelumnya tetap menjadi napas KDD untuk dalam kehidupan berikutnya ternyata ya.
Jadi sukses untuk diri sendiri lebih mudah lah atau biasa ya gitu. Tetapi untuk mensukseskan orang banyak, itu orang lain biasa. yang luar biasa. Oke deh, kita deal ya, kita akan sukseskan orang banyak nih. Insya Allah. Oke, nanti kita undang lagi teman-teman. Ada yang teman-teman pengen tahu tentang proses melamar pekerjaan lebih detail, boleh ya nanti ya kita angkat lagi ya. Terus silakan di komen kalau ada yang tanya-tanya. Boleh tuh nanti tuh. Oke, atau nanti kita angkat lagi juga. Sebenarnya banyak nih Kak Farida. Sebenarnya banyak cara ngelamar kerja itu, misalkan cara ngelamar kerja lewat email gimana sih biar dipanggil. Kedua, teknik interview belum juga tuh dibahas tuh. Teknik interview itu seperti apa? Kadang orang datang duduk, itu orang baru datang ketok pintu aja itu udah dapat penilaian. Nanti kita bahas. Wow, ternyata banyak ini sesinya harus sesi khusus nih untuk melamar pekerjaan. Ada lagi nanti cara sampai segala cara apa? Medical check up biar kita ketahuan punya penyakit itu sebenarnya ada tipsnya. Wah, keren. Alhamdulillah, terima kasih, ilmunya banyak, luar biasa, dan closing statement jadi sudah tadi sama Kak Dede. Cuma pengalaman yang terbaik dari Kak Dede berhubungan dengan tadi HRD di dunia pendidikan tuh ternyata administrasi pelamar itu harus bagus ya, harus baik ya, karena sesuai dengan lagi ya, kebutuhannya. Nanti kita akan bahas. Kemudian secara psikologinya juga ternyata harus harus dipelajari di instansi sekolah atau instansi pendidikan supaya mereka bisa lolos ke pendidikan. Dan yang terakhir adalah dia berani keluar dari ruang nyaman ya gitu. Kemudian dia sekarang merambah ke dunia sawah, pacul-pacul lah, blok-blok gitu kan. Tetapi ternyata hanya untuk sekedar mengambil filosofi hidup bahwa bermanfaat untuk orang lain atau mensukseskan orang lain itu jauh lebih luar biasa. Oke, terima kasih Kak Dede. Selamat sukses buat Kak Dede. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.